Oke, selamat pagi untuk siswa-siswi sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat ya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya yang sudah kita bahas dan mengulas sedikit mengenai apa yang sudah kita praktikkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita akan membahas beberapa hal masih berkaitan dengan VLAN ya. Yang akan kita bahas di sini adalah tipe koneksi dari VLAN. Ya, ini gambar dari tipe koneksi yang sudah kita pernah buat sedikit ya. Yang pertama adalah tipe koneksi access link. Access link hanya dioperasikan untuk satu VLAN. Ya, ini jadi satu VLAN. Biasanya jenis VLAN ini dimanfaatkan untuk menghubungkan komputer dengan switch. Selama proses transfer data, switch akan mengubah informasi tentang VLAN. Membuang informasi tentang VLAN. Anggota VLAN tidak bisa berkomunikasi dengan VLAN lain kecuali dihubungkan dengan router. Ya, jadi inti daripada akses link di sini adalah menghubungkan perangkat atau misalnya komputer dengan switch. Ya. Menghubungkan switch dengan komputer yang ada dalam satu VLAN. Jadi tidak bisa menyeberang ke VLAN lain. Contoh misalnya di VLAN 10, data dari PC 0 ini bisa dihubungkan ke server ke switch, lalu switch bisa meneruskan ke PC 1. Artinya bisa terjadi pengiriman data seperti ini. Artinya kemarin kalau kita ping ini berhasil dengan menggunakan mode akses. Ya, sama halnya di VLAN 20 artinya perangkat atau komputer PC2 ini mengirimkan atau dihubungkan ke switch dengan menggunakan yang namanya akses link atau tipe koneksinya adalah mode akses ya. Sehingga data di VLAN 20 ini bisa saling dikirim atau bertukar data selagi masih ada dalam satu VLAN dan tidak bisa mengirimkan data di VLAN yang berbeda ya, itu karena akses link ini hanya berbasis pada VLAN. Nah, sehingga masing-masing VLAN bisa berkomunikasi, tidak bisa untuk berpindah atau mengirimkan data ke VLAN lain. Yang kemudian jika kita ingin mengirimkan data, kita butuh satu perangkat yang namanya router ya. Kecuali kalau sudah terhubung dengan router ini, maka data dari VLAN 10 bisa diteruskan ke VLAN 20. Berikutnya ada trunk link. Trunk link di sini ini merupakan port yang dikonfigurasikan untuk dilalui oleh berbagai VLAN ya. Trunk link berguna untuk menghubungkan switch dengan switch, switch dengan router, switch dengan server, di mana link akan digunakan untuk melewatkan data dari VLAN yang berbeda. Yang di sini kita bisa lihat kalau dia menggunakan mode trunk ini fungsi untuk menghubungkan switch dengan switch ya, ataupun switch dengan router. Tadi ketika kita bicara mengenai akses link, itu hanya menghubungkan dari sebuah komputer menuju ke switch. Namun untuk menghubungkan switch dengan switch lain ataupun switch dengan router, nanti kita butuh yang namanya mode trunk ya. Di mana link dari trunk ini berfungsi untuk melewatkan data pada VLAN yang berbeda. Oke. Yang berikutnya setelah akses dan trunk, di sini ada hybrid link. Hybrid link ini adalah jenis link pada VLAN yang menggunakan dua link, yaitu access link dan juga trunk link secara bersamaan. Dengan kata lain, hybrid link adalah gabungan dari
akses dan juga tran. Kita bisa lihat di sini untuk menghubungkan dari PC menuju kepada switch itu digunakan tadi adalah tipe koneksi mode akses ya, akses ke atas. Namun untuk menghubungkan switch dengan switch ini kita butuh yang namanya trunking. Tipe koneksinya kita rubah menjadi tran. Nanti untuk masuk kembali ke perangkat yang ada di bawah sini, ini kembali menggunakan mode akses. Nah, sama halnya ketika yang sebenarnya kita buat pada paket tracer ya, seperti ini. Untuk menghubungkan komputer kepada switch, ini kita setting kemarin menggunakan mode akses. Namun ketika kita ingin menghubungkan switch dengan router misalnya nanti kita butuh yang namanya mode tran. Koneksi di sini kita atur dari misalnya pas Ethernet berapa tadi yang terhubung ke atas, kita rubah menjadi mode tran. Itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada mode port pada switch ya. Ada mode port pada switch di sini. Yang pertama adalah static VLAN ya. Static VLAN di sini adalah port switch yang dikonfigurasikan secara manual pada setiap portnya. Ini sudah kita bahas kemarin dan sudah kita pernah coba juga ya. Jadi kalau kita menggunakan mode static artinya konfigurasinya dilakukan secara manual. Ya. Bisa dilihat di sini konfigurasinya dilakukan secara manual. Ini static VLAN kemarin kita sudah buat dikonfigurasi secara manual. Artinya kita masukkan semua perintah. Enable configure terminal, mengatur VLAN. Ya ini tadi VLAN-nya kita atur. Switch port-nya kita temu mode akses. Tadi ini kita sudah bahas. Jadi kalau akses itu ya berdasarkan VLAN. Di akses VLAN berapa. Kalau VLAN 10 ya VLAN 10. Kalau 20 VLAN 20. Yang berikutnya adalah dynamic VLAN. Keanggotaan port VLAN dikonfigurasikan menggunakan server khusus yang dinamakan VLAN membership policy server atau VMPS ya. Server ini akan memberikan konfigurasi secara dinamis berdasarkan MIC address yang tercatat dalam database suite. Tetapi cara ini tidak bisa langsung digunakan. Ya, jadi kalau dinamik itu kita tidak perlu setting secara manual, tapi akan diberikan konfigurasi secara langsung menggunakan MIC address atau berdasarkan MIC address yang diatur oleh server khusus ya yang dinamakan VMPS. Lanjut, selain digunakan pada static status VLAN dan dynamic VLAN, di sini juga ada voice VLAN. Port yang dikonfigurasikan menjadi mode voice, jadi port tersebut dapat digunakan menggunakan IP phone. Sebelum mengkonfigurasikan, pertama harus mengkonfigurasikan voice VLAN terlebih dahulu, lalu kemudian bisa kita mengkonfigurasikan ke VLAN data. Cara tersebut memastikan bahwa traffic pada port voice benar traffic voice. Ya. Jadi topologi jaringan ini selain untuk menghubungkan dengan perangkat seperti komputer, bisa juga dengan IP phone ya atau telepon IP. Di sini ada tersedia IP phone ya, bisa kita pasang dan kita atur juga konfigurasinya. Kita lanjutkan. Di sini juga kita akan membahas sedikit mengenai VLAN ID. Untuk memberikan identitas sebuah VLAN digunakan nomor identitas VLAN yang dinamakan sebagai VLAN ID. Jadi VLAN ID di sini adalah nomor identitas dari VLAN.
Berikutnya adalah rentangan atau range dari VLAN ID. Range dari VLAN ID di sini terbentang mulai dari angka 1 sampai dengan 4094. Kan ke dalam beberapa range atau jenis. Contoh kita lihat mulai dari VLAN 1 atau default. VLAN 1 ini selalu artinya default ya, default yang menghubungkan semua perangkat. Jadi ketika Anda pasang seperti ini, misalnya kita pasang, secara otomatis defaultnya ini akan muncul ya. Kalau kita klik jelly, harusnya kita enter, enable saja, kita show VLAN, lihatkan VLAN-nya. Nah, secara otomatis nanti akan terlihat seperti ini ya. VLAN 1 itu selalu namanya adalah default, di mana semua port terhubung. Ya, ini adalah untuk VLAN 1 ya. Ada penjelasan. Berikut. Jika satu port tidak dikonfigurasi VLAN, maka VLAN ID-nya adalah 1. Jadi kalau tidak ada konfigurasi, maka VLAN ID-nya 1. Kita bisa menggunakan VLAN nomor 1 ini, tetapi tidak bisa mengubah dan menghapus VLAN 1. Jadi kalau misalnya Anda ingin membuat VLAN yang namanya 1 lagi, yang nomornya 1 masih bisa, tetapi Anda tidak akan bisa menghapus VLAN default ini, tidak bisa dihapus. Jadi kalau Anda masih mau membuat VLAN, contoh kita pakai sini angka 1, namanya Anda rubah, Anda misalnya VLAN 1, misalnya SMK, bisa, namun Anda tidak bisa mengubah yang di atas, tetap VLAN satunya akan secara terus terdaftar ya, seperti itu. Kita lanjut. Untuk range yang kedua, VLAN 2 sampai 1005. Ya, jadi kita bisa mengakses mulai dari angka 2 sampai 1005. Ini normal VLAN. Ya, yang kemarin kita sudah pernah buat normal VLAN. Ya. VLAN yang umum digunakan, kita bisa membuat, mengubah, dan menghapus VLAN. Ya, jadi kalau di range yang normal ini, kita bisa membuat, mengubah, dan menghapus VLAN. Berikut ada rentangan atau range dari 1006 sampai 4094 yang disebut sebagai extended VLAN. Di sini kita bisa membuat dan mengubah VLAN ya. Membuat dan mengubah VLAN di rentangan range tersebut. Tetapi status VLAN ini selalu aktif, tidak bisa di shutdown ya. Jadi kalau kita membuat VLAN dari rentangan angka 1006 itu sampai dengan 4094 di sini, maka secara otomatis nanti kalau kita bisa masuk, ini masih kalau di Cisco ini masih yang pakai normal ya, masih sampai 1005. Kalau misalnya kita pakai yang 1006 tadi, secara otomatis dia statusnya akan aktif terus. Tidak bisa untuk di shutdown ya. Berikut, kalau range VLAN dari 3968 sampai 4047 dan 4094 itu masuk ke dalam reservoir VLAN. Yang ini khusus untuk pengguna internet ya. Jadi ini jarang juga dipakai. Jadi yang paling sering kita gunakan adalah normal VLAN. Oke. Ya, sekian untuk materi kita hari ini. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikut. Tetap jaga kesehatan Anda dan terus semangat untuk belajar. Assalamualaikum dan see you next time.